wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Zainal, kita melanjutkan dari pertemuan yang pertama membahas isi dan struktur teks prosedur, sedangkan yang kedua kita telah membahas kebahasaan teks prosedur. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kebahasaan yang terkait dengan mengonstruksi teks prosedur. Di materi ini terdapat beberapa hal yang harus kita cermati bersama-sama di saat membuat teks prosedur itu. Yang pertama, anak-anak, kaitannya dengan makna leksikal dan makna struktural, atau disebut juga makna gramatikal. Bisa dilihat pada buku paket atau BSE kita halaman 23. Makna leksikal maksudnya adalah makna yang ada di dalam kamus, anak-anak. Jadi makna kata secara leksikon. Jadi, kata yang berdiri sendiri kemudian ada maknanya di dalam kamus. Sedangkan makna struktural atau makna gramatikal itu makna yang didasarkan kepada konteks kalimat. Jadi makna dari hasil tersusunnya kata di dalam kalimat. Anak-anak sekalian, satu contoh yang bisa kita lihat tadi di halaman 23 ada 3 kata yang diberi makna leksikal dan diberi makna struktural. Yang pertama, kata kualifikasi. Makna leksikal di dalam kamusnya adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Yang kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk menduduki jabatan dan sebagainya. Yang ketiga, tingkatan. Yang keempat, pembatasan. Anak-anak sekalian, makna leksikal ini tidak bisa keseluruhannya tercakup di dalam makna gramatikal secara bersama-sama di dalam satu kalimat. Jadi kalau orang menyusun satu kalimat, ya mungkin salah satunya atau mungkin yang nyerempet-nyerempet dengan 4 makna ini. Maka saya berikan contoh yang ini tidak ada di dalam buku. Kita buat kalimat yang ada kata kualifikasi. Perusahaan ingin mengetahui kualifikasi kandidat dengan wawancara. Nah, ini kalau sudah semacam ini, makna kualifikasi itu masuk pada makna struktural karena sudah dimasukkan di dalam kalimat, bukan makna leksikal. Kata kualifikasi berdiri sendiri. Ini sudah makna kualifikasi di dalam susunan kalimat. Perusahaan ingin mengetahui kualifikasi kandidat dengan wawancara. Nah, kalau sudah seperti ini, makna kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini makna kualifikasi. Jadi dalam struktur kata kandidat, calon atau bakal, ada kandidat bupati, ya, kandidat wali kota dan sebagainya itu. Yang kedua, makna leksikalnya adalah pengikut atau penumpuh ujian, peserta. Kalau sudah dimasukkan kalimat, perusahaan ingin mengetahui kualifikasi kandidat dengan wawancara. Kata kandidat berarti calon pegawai. Ini tidak persis 100%,
dengan makna leksikal. Tetapi ada hubungannya, yaitu calon pegawai. Ini makna struktural, ada hubungannya dengan makna leksikal. Walaupun tidak 100%. Yang ketiga, kata verbal. Secara lisan bukan tertulis makna leksikalnya. Yang kedua, bersifat hafalan. Yang ketiga, kata kerja. Kemarin kita mempelajari kata verba atau verbal dan kata nominal. Kemudian ada frase nominal, ada frase verbal. Verbal apabila dimasukkan dalam kalimat menjadi permintaan maafnya sudah disampaikan dengan verbal. Maksudnya adalah secara lisan. Nah, ini ya. Jadi penyampaian maafnya sudah disampaikan secara lisan, bukan tertulis ya, lewat koran atau surat kabar, tapi langsung secara verbal. Prosedur misalnya, di dalam kamus maknanya tahapan atau langkah. Nah, kalau kita susun dalam kalimat, mengurus KTP prosedurnya ke RT dulu. Ternyata makna di dalam kalimat ini adalah urutannya. Urutannya dari RT, RW, kepala desa, begitu. Jadi dari urutannya. Ini anak-anak yang disebut dengan makna leksikal dan makna struktural. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti apa itu makna leksikal, makna asal di dalam kamus, dan makna struktural, makna konteks dalam kalimat. Yang kedua, penggunaan pasangan kata tidak tetapi dan pasangan kata bukan melainkan. Artinya begini anak-anak, di dalam menyusun kalimat, kalau menggunakan kata tidak, pasangannya tetapi. Dan kalau menggunakan kata bukan, pasangannya melainkan. Bisa dilihat di halaman 38. Contoh, saya berikan contoh ini. Perusahaan bukan mempermasalahkan usia, melainkan penampilan. Mengapa kok menggunakan bukan dan melainkan ini, pasangannya bukan dan melainkan? Karena tidak bertentangan anaknya. Antara usia dan penampilan ini tidak saling bertentangan. Karena tidak bertentangan, tidak boleh menggunakan kata tetapi. Misalnya, perusahaan tidak mempermasalahkan usia, tetapi penampilan. Kalimat yang demikian ini salah. Yang benar seperti ini, perusahaan bukan mempermasalahkan usia, melainkan penampilan. Kalau kata tidak dan tetapi pasangannya ini untuk sesuatu yang bertentangan. Contohnya, perusahaan tidak membutuhkan pegawai tua, tetapi hanya yang muda saja. Tua dengan muda itu bertentangan atau lawan makna katanya. Jadi karena lawan makna kata, maka menggunakan kata tidak dan tetapi. Jadi perusahaan tidak membutuhkan pegawai tua, tetapi hanya yang muda saja. Selanjutnya contoh yang kedua. Ia berbicara tidak panjang lebar, tetapi singkat, padat, dan jelas. Nah, lihat, kata panjang lebar, lawan maknanya adalah singkat, padat, dan jelas. Itulah sebabnya menggunakan pasangan tidak dan tetapi. Ia berbicara tidak panjang lebar, tetapi singkat, padat, dan jelas. Bandingkan dengan kalimat yang paling bawah, ia bukan protes, melainkan hanya mengadu saja. Ini protes dengan mengadu itu bukan lawan makna. Ia bukan protes, melainkan hanya mengadu saja. Nah, ini menggunakan pasangan bukan dan melainkan, karena memang antara protes dengan mengadu bukan lawan makna. Baiklah anak sekalian, untuk berikutnya adalah contoh yang ada di dalam
buku kita, saya copy di materi ini dalam kolom gaya rambut bob pendek kini mulai digandrungi lagi. Meski terlihat simpel dan kasual, tetapi untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Coba perhatikan penggunaan tetapi. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan lawan makna kata. Maka tetapi sebetulnya memang tidak diperlukan di kalimat ini. Maka kemudian perbaikannya seperti ini. Gaya rambut bob pendek kini mulai digandrungi. Meskipun terlihat simpel dan kasual, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Menjadi enak untuk dipahami. Jadi terasa efektif untuk dipahami lawan bicara. Tetapi tidak diperlukan karena memang tidak ada hubungannya dengan lawan makna kata di dalam kalimat ini. Meski kemudian diperbaiki untuk menjadi lebih halus, lebih lengkap dengan kata meskipun. Yang ketiga, Nana, kaitannya dengan kebahasaan adalah memperhatikan kata rujukan. Dalam kalimat yang sangat panjang, pendengar atau pembaca bisa kehilangan rujukan pembicaraan. Contohnya seperti ini. Ada beberapa langkah dan cara yang harus Anda lakukan untuk merawat rambut pendek Anda dengan baik sebagai berikut. Nah, ini yang sebagai berikut ini seakan-akan Anda dengan baik ini. Nah, ini. Atau mungkin dimulai dari untuk merawat rambut pendek Anda dengan baik sebagai berikut. Bukan menjelaskan beberapa langkah. Maka kemudian perbaikannya adalah dikembalikan kalimat ini untuk dekat dengan rujukannya menjadi dua kalimat. Ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan untuk merawat rambut pendek Anda dengan baik. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Saya ulang, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan untuk merawat rambut pendek Anda dengan baik. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Nah, terasa lebih mudah untuk dipahami. Karena rujukannya disebutkan kembali, yaitu langkah-langkah. Yang keempat, anak-anak, adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu ciri-cirinya sebagaimana yang kita akan bahas di sini. Yang pertama, pilihan kata atau diksi yang tepat. Misalnya antara kata cantik, indah, dan anggun. Ini seling berganti. Misalkan gadis, ya yang paling pas ya gadis cantik. Taman, indah. Nah, ini. Kemudian anggun, ini juga sifat seseorang wanita. Ini jangan sampai ini tercampur atau terganti dengan kata yang tidak tepat. Contohnya bunga-bunga bermekaran di bunga-bunga bermekaran di taman tampak cantik. Di tengahnya ada seorang gadis yang indah berjalan di bawah pepohonan yang diterpa angin tanpa anggun. Nah, tentunya kalimat ini menggunakan diksi yang kurang pas sehingga mengganggu untuk dipahami, mengganggu untuk dipahami, didengarkan terasa tidak pas begitu. Yang bagian B, penggunaan kata baku. Anak-anak sekalian, pengaruh bahasa daerah, khususnya di Lumajang itu ya, kata mudah dengan mudah ini sering berganti.
Muda itu usia, kalau mudah itu tingkat kesulitan itu ya, lawan sulit itu mudah. Nah ini, misalkan tidak boleh kita mengatakan anak-anak yang masih berusia muda, gitu ya, suka berfoya-foya, misalkan seperti itu, tidak boleh. Mudah itu ya lawannya sulit. Di bawah dengan di bawah. Ya. Buku yang ada di dalam tas sudah dibawa, bukan sudah di bawah. Nah ini ya, di bawah bukan di bawah. Di kata H, pengaruh bahasa daerah itu hendaknya betul-betul di hati-hati. Jadi jangan sampai gampang-gampang menambahkan huruf H atau suara H pada akhir vokal. Ini ya, muda, muda. Nanti ada gaji jadi gaji ya. Dan masih banyak lagi. Kelapa muda bukan kelapa muda. Yang bagian C struktur kalimatnya benar atau lengkap. Ada struktur kalimat yang tidak benar. Kita coba lihat kata yang struktur kalimat tidak benar itu karena misalnya subjeknya tidak jelas. Nah, subjeknya tidak jelas. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Ini subjeknya tidak jelas, anak-anak. Yang di awal itu sebagai klausa, gitu. Kemudian di belakang klausa, yang kemudian masing-masing subjeknya tidak jelas karena ada kata membuat ini. Yang membuat ini siapa ini? Nah, ini. Maka kemudian diperbaiki, jika Anda mengenal diri sendiri, ketika melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukan merasa rendah diri atau sedih. Jadi kata membuat itu dihilangkan sehingga subjeknya Anda ini jelas sekali. Jika Anda mengenal diri sendiri, SPO. Ketika melihat keberhasilan orang lain, ini S-nya Anda ikut yang depan, melihat P keberhasilan orang lain, ya, O, Anda subjek lagi akan terpacu menjadi lebih begitulah. Ini menjadi jelas subjeknya. Kalimat yang kedua, contoh di dalam kolom ini, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Tidak jelas subjeknya ya. Kemudian kita buat perbaikan. Pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Ini pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri, ini subjek, akan membuat predikat Anda, objeknya, tidak akan ingin menjadi seperti orang lain, keterangan. Atau perbaikan bagian B atau yang kedua adalah dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, jadi keterangan, Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Nah, ini jelas sekali subjek predikat. Nah, ini objek. Ini memperjelas subjeknya. Contoh yang ketiga, kalimat ini tidak lengkap. Misalnya nomor 3 ini, dengan demikian menjadikan kita sangat bahagia. Tidak lengkap. Subjeknya apa ini? Kok tiba-tiba menjadikan kita sangat bahagia ini dengan demikian? Dengan demikian menjadikan kita sangat bahagia. Apa subjeknya? Misalnya diperbaiki, kesuksesan itu menjadikan kita sangat bahagia. Misalnya seperti itu. Yang keempat, Indonesia yang tanahnya subur makmur dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Ini tidak punya predikat ini. Tiba-tiba hanya membicarakan satu frase subjek saja.
Yang benar adalah Indonesia memiliki. Nah, Indonesia subjek memiliki predikat tanah yang subur makmur dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Jadilah lengkap struktur kalimatnya menjadi SPOK, ya, SPOK. Nah, sekalian, yang bagian D kaitannya dengan kalimat efektif adalah kalimatnya tidak terlalu panjang. Ya, ini contoh-contoh yang atas tadi banyak yang harus dipenggal jadi dua karena kalimatnya terlalu panjang. Sulit untuk dipahami bagi orang lain, disebut dengan tidak efektif. Bagian E, penggunaan imbuhan harus benar. Kalau memang kata itu berimbuhan harus ditulis atau diucapkan berimbuhan. Contohnya, saya senang jalan-jalan di pagi hari. Nah, jalan-jalan ini salah anak-anak, seharusnya berjalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu kan nama jalan kata bendanya, ya, nama jalannya itu aspalnya itu namanya jalan. Tapi kalau pekerjaannya adalah berjalan-jalan. Ini penggunaan imbuhan hendaknya cermat dan berhati-hati sehingga menggunakan imbuhan yang benar. Contohnya lagi, perbuatan mendahului ucapan. Kalau yang semacam ini, penggunaan semacam ini benar, tapi kalau perbuatan mendahulukan ucapan, akhirnya menjadi salah karena imbuhannya tidak cermat. Yang bagian F, penulisan sesuai EYD. Nah, yang sudah kita bahas kemarin, di dan ke misalnya, ini harus ditulis yang benar. Kalau kata depan dipisah, kalau imbuhan digandeng. Kata asing ini harus dicetak miring. Jadi harus cetak miring karena kata-kata asing itu bukan milik bahasa Indonesia, maka ketika dimasukkan di dalam kalimat atau teks hendaknya dicetak miring, ditulis miring. Baiklah, ini tambahan anak-anak terkait dengan mengonstruksi teks prosedur. Ada kebahasaan yang khusus untuk dipelajari pada pertemuan yang ketiga ini. Maka selanjutnya, seperti biasa di akhir pertemuan, kita ada tugas mandiri. Kerjakan tugas ketujuh, nomor 1, 2, dan 3. Pada halaman 38 sampai 41 di buku paket kita dengan kolom sebagai berikut. Saya tentukan kolomnya ini artinya kalimat yang panjang-panjang di kolom pertama itu tidak usah ditulis anak-anak, langsung yang ditulis kesalahannya. Saya beri contoh pada bagian A, ini kalimatnya panjang, yang ditulis yang salah saja, kesalahan, yaitu di akhir. Nah, di akhir, salahnya apa? Penulisan, berarti perbaikannya adalah di akhir. Karena kata depan penulisannya dipisah. Ini ada penjelasannya. B dan seterusnya silahkan diselesaikan. Halaman berapa tadi anak-anak? Halaman 38 sampai 41. Penulisan kata asing yang benar. Nah, ini kalau kata asing tadi apa? Harus dicetak miring. Kesalahan misalnya on time tidak ditulis miring, maka perbaikannya adalah on time dimiringkan. Kalimatnya panjang tidak usah ditulis, langsung kesalahannya saja. Kemudian yang nomor 2 adalah pemenggalan kalimat kompleks majemuk menjadi kalimat simpleks sederhana di halaman 41. Jadi saya berikan contohnya saja. Nah, ini contoh yang A. Jadi
A sudah saya jawab, jadi nanti anak-anak langsung menjawabnya di bagian B. Contohnya di A seperti ini. Bagi perusahaan, wawancara adalah kesempatan untuk menggali kualifikasi kandidat secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan kultur perusahaan. Panjang kalimatnya, kalau dipenggal menjadi dua seperti ini, menjadi mudah dipahami. Bagi perusahaan, wawancara adalah kesempatan untuk menggali kualifikasi kandidat secara lebih mendalam. Kalimat yang kedua, wawancara juga untuk melihat kecocokan kandidat dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan kultur perusahaan. Nah, lebih mudah dimengerti karena tidak terlalu panjang kalimatnya. Demikian anak-anak. B dan selanjutnya silahkan dikerjakan di kertas folio bergaris sebagaimana petunjuk yang sudah saya berikan, yaitu nanti difoto di akhir waktu dikirim ke WA Pak Zainal. Di bagian akhir ini juga tidak usah ditulis kalimat panjangnya, langsung kalimat simpleknya saja. Komplek itu majemuk panjang, gitu. Sedangkan simplek kalimat sederhana. Demikian anak-anak, saya akhiri perjumpaan kita. Selamat bekerja dan tetap terus semangat untuk belajar di rumah masing-masing. Semoga kalian tetap sukses dan meraih masa depan kita yang gemilang. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.